Horas, Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali kita pada minggu hari ini, minggu ke-6 setelah Trinitatis, di mana topik minggu kita pada minggu hari ini adalah ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Saya ingin menyapa kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang masih harus tetap beribadah di rumahnya masing-masing, dan kepada seluruh jemaat Tuhan terlebih atau terkhusus jemaat dan majelis jemaat HKBP Pademuan Resort Simalingkar. Pada hari Minggu 19 Juli 2020 ini kita akan kembali bersama-sama mempergumulkan apa yang ingin Tuhan lakukan, apa yang ingin Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun terlebih dahulu kita bersama-sama memohon hikmat daripada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini adalah dari Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari raya itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang ada di tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan seorang anak yang berusia sekitar 12 tahun, sebagaimana biasanya ketika hendak menikmati makanan, mereka berkumpul di meja makan dan berdoa terlebih dahulu. Sebagaimana biasanya, bapaknya selalu berdoa untuk makanan yang terhidang di hadapannya, dan untuk janda miskin yang hidup di sebelah rumah mereka atau tetangga mereka. Dia mengatakan, Tuhan, berikanlah makanan kepada janda miskin yang ada di sebelah rumah kami. Doa ini setiap malam didengar oleh anaknya. Lalu pada keesokan harinya, suatu ketika anaknya ini mengatakan kepada ayahnya, Ayah, bikin dulu sepatuku bersih. Ayah, bikin dulu makananku. Ayah, bikin dulu bajuku. Lalu ayahnya mulai gondok, kesal, dan mengatakan, kamu kan sudah besar, kenapa kamu tidak buat sendiri? Lalu anaknya itu mengatakan, ayah juga sudah besar, ayah bisa membantu janda miskin yang di sebelah itu, tapi kenapa ayah selalu minta Tuhan? Kenapa enggak ayah saja yang pergi mengantarkan makanan kepada janda miskin yang ada di sebelah rumah kita? Lalu ayahnya itu terdiam mendengar ucapan dari anaknya yang setiap hari, setiap malam mendengar doa anak ayahnya yang ternyata disimak dan diperhatikan oleh anaknya itu, yang menegur dia secara tidak langsung bahwa sebenarnya dia sendiri bisa berbuat tanpa harus terus-menerus meminta Tuhan yang harus melakukannya, bahwa Tuhan bisa memakai dia untuk menolong janda miskin tersebut. Bapak
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, itulah yang kita bicarakan dalam firman Tuhan ini, karena ini berkenaan dengan hal juga berbagi sukacita. Banyak orang memahami bahwa hal memberi bantuan, hal berbagi sukacita adalah hal atau tugas daripada gereja saja, adalah hal atau tugas daripada Tuhan saja, bukan tugas manusia, bukan tugas saya, bukan tugas bagi dirinya pribadi. Seolah itu hanya tugas gereja dan Tuhan saja, sehingga membuat seperti yang dikatakan oleh anak kecil tadi, tertegur ayahnya oleh karena ucapannya. Karena pemahaman ayahnya seolah harus Tuhan turun langsung dengan memberikan bantuan, padahal dia diberikan berkat oleh Tuhan juga agar dia bisa berbagi berkat kepada orang yang berkekurangan yang ada di sekitarnya. Itulah yang dibicarakan dalam firman Tuhan ini pada hari raya Pondok Daun, di mana mereka yang telah menikmati berkat daripada Tuhan, orang yang telah memanen hasil dari pekerjaannya, dia diharapkan melakukan dua hal. Yang pertama, berbagi berkat, berbagi sukacita dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu terlihat dari ayat 14 sampai 15. Engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, orang Lewi, orang asing, anak yatim, janda yang ada tempatmu, kau harus merayakan bersama-sama dengan mereka, bagi sukacitamu. Itu hal pertama yang harus kau lakukan. Yang kedua juga dikatakan di sini yang tidak kalah penting dari ayat 16 dan 17. Dikatakan bahwa setiap 3 kali setahun menghadap kehadirat Tuhan, yaitu jangan dengan tangan yang hampa, tapi bawalah persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Sesuai dengan itulah persembahanmu kepada Tuhan. Oleh karena itu semua orang yang menerima berkat Tuhan mempunyai 2 kewajiban: berbagi sukacita kepada orang lain yang ada di sekitarnya dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pada zaman ini hal bakti sosial, kegiatan sosial, berbagi sembako adalah hal yang dilakukan oleh banyak sekali persekutuan-persekutuan Kristen kah itu, baik itu juga gereja sendiri, memberikan banyak sekali bentuk bantuan sosial kepada orang-orang yang masih membutuhkan pertolongan. Dan dari situ sebenarnya yang kita mau lihat adalah bahwa pemberian bantuan sosial itu bukan hanya sekedar berasnya, bukan hanya sekedar telurnya, bukan hanya sekedar minyak, bukan hanya sekedar bantuannya itu saja. Tetapi dengan pemberian bantuan itu, gereja, persekutuan yang memberikan pertolongan itu mengikrarkan atau menyatakan bahwa di tengah wabah sebesar ini pun Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih memberkati gereja kami, Tuhan masih memberkati keluarga kami, Tuhan masih memberkati persekutuan kami. Dan pemberian bantuan sosial ini adalah wujud pernyataan iman bahwa Tuhan masih memberkati hidupnya. Oleh karena itu apabila banyak sekali orang yang masih berbagi berkat, kita boleh bersuka cita. Ya, kita mungkin memang melihat dampaknya bahwa ada beberapa bantuan yang justru menimbulkan berbagai atau sedikit konflik di antara ketika proses pendistribusiannya, walaupun tidak terjadi dalam gereja kita sendiri, tidak. Tapi yang mau dikatakan adalah seharusnya itu adalah ikrar atau kesaksian kepada dunia bahwa kita masih diberkati Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hal persembahan kepada Tuhan ini adalah hal yang juga menjadi kewajiban orang yang menerima berkat Tuhan, yang hidupnya masih merasa diberkati Tuhan. Sayang sekali hal persembahan kepada Tuhan yang Tuhan harapkan diberikan dengan sukacita justru menimbulkan beberapa pro dan kontra di beberapa gereja atau jemaat Tuhan. Ada orang yang memakai langsung persembahan jemaatnya untuk sosial tanpa ada masuk terlebih dahulu dalam kas huria. Ada terjadi di beberapa gereja seperti itu. Ada orang yang sama sekali tidak mau beri persembahan. Ada orang yang memberi persembahan tapi dengan bersungut-sungut. Ada yang tidak memberi bersungut-sungut
disebut lagi bagaimana banyaknya hal yang terjadi pro dan kontra hal persembahan kepada Tuhan. Ini sebenarnya menyayat hati Tuhan. Padahal Tuhan katakan kalau kau merasa diberkati, berikan. Tapi kalau kau tidak merasa hidupmu tidak diberkati, kau merasa hidupmu tidak ada berkat Tuhan di dalamnya, tidak usah beri. Tidak usah beri apapun untuk Tuhan, tidak usah beri apapun untuk orang yang ada di sekitarmu. Tapi kalau kau merasa kau hidupmu diberkati, maka sudah kewajiban iman bagi kita orang Kristen untuk memberi kepada Tuhan. Di sini dikatakan jangan datang dengan tangan hampa, tapi masing-masing sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, Tuhan katakan. Dan memang hal pro kontra ini sangat disayangkan. Mungkin ada kaitannya dengan ritual peribadahan di gereja yang umumnya dilakukan di gedung gereja. Sehingga ketika ritual atau upacara seremoni pelaksanaan ibadah dari gedung gereja dipindahkan ke rumah, seolah-olah hal persembahan bukanlah hal lagi yang wajib untuk diberikan. Kami nggak ibadah kok, orang kami di rumah. Padahal mau di rumah, mau di mana itu ibadah. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita puji Dia, kita bernyanyi, kita dengar firman, itu ibadah. Tapi mungkin ini berkaitan dengan ritual yang telah berlangsung beratus-ratus bahkan beribu tahun yang dilakukan di sebuah gedung lalu dipindahkan. Ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman orang Kristen tentang kewajibannya yang seharusnya diberikannya kalau dia merasa hidupnya masih diberkati Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan ini kita bisa melihat, bahkan kita bisa berkaca dari apa yang dikatakan dalam Jamita Pertaniangan. Dari seorang janda miskin, itu yang menarik hati Tuhan. Bukan orang kaya yang ngasih banyak itu, enggak. Kenapa itu menarik hati Tuhan, janda miskin itu? Karena dia tergerak dari hatinya yang tulus, merasakan bahwa hidupku diberkati Tuhan. Aku ada dalam berkat Tuhan, karena itu apa yang bisa kuberikan untuk Tuhan. Tidak ada dia janda miskin ini berpikir, besok aku begini, nanti aku begini, aku begini. Tidak. Kenapa? Itu sebabnya Tuhan tertarik melihat dialah yang paling banyak memberi. Dialah yang paling persembahannya paling tulus. Dan ini sebenarnya yang mau Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan ini. Ketika topik minggu ibadah dan persembahan kepada Tuhan, maka ada dua hal memang yang harus kita lakukan. Bentuk ibadah kita kepada Tuhan, juga dalam perbuatan kita kepada sesama. Jangan seperti Bapak dalam doanya tadi yang hanya berdoa tapi tidak berbuat. Itu berarti kita belum beribadah juga kepada Tuhan. Tapi ibadah itu juga adalah ketika kita melakukan sesuatu dari apa yang kita terima, yang bisa kita lakukan untuk berbagi sukacita kepada orang yang mungkin masih menangis, hanya untuk mencari nasi, hanya untuk mencari makanan setiap harinya. Dan persembahan kepada Tuhan adalah apa yang bisa kau berikan untuk Tuhan Allahmu, sebagai rasa kau merasakan bahwa terima kasih Tuhan, begini pun besarnya wabah ini, tapi masih bisa kami berkumpul, masih bisa kami makan, masih bisa jalan pekerjaanku Tuhan. Walaupun tidak sebesar dulu pemasukanku, tapi Tuhan aku masih bisa bekerja. Aku sehat Tuhan, keluarga aku semua sehat, aku berikan. Karena itu Tuhan tidak patok. Bahkan di sini dikatakan masing-masing dengan sekedar persembahan. Kenapa dipakai istilah sekedar? Karena Tuhan tidak lihat jumlah, tapi yang Tuhan lihat adalah apakah hatimu mengakui bahwa hidupmu diberkati Tuhan dan kau memberi itu dari pengakuanmu akan itu. Ini yang menarik hati Tuhan. Dan kalau seandainya kita adalah orang-orang Kristen yang sudah dewasa secara iman, sebenarnya hal persembahan adalah hal yang tidak perlu untuk dibahas terlalu panjang atau dipermainkan, bahkan seperti yang saya katakan di beberapa gereja tadi. Hal persembahan itu formulanya hanya sederhana. Kalau kau merasa hidupmu diberkati, berikan untuk Tuhan. Tapi kalau kau tidak merasa, tidak usah kasih. Karena itu dalam gereja sendiri saya tidak pernah mau paksa. Dalam jemaat sendiri saya tidak paksa. Kalau merasa tidak diberkati Tuhan, tidak usah kasih persembahannya. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita merasa diberkati Tuhan,
berikanlah untuk Tuhan. Namun kita percaya bahwa formula sederhana dari persembahan dan ibadah kepada Tuhan ini yang ingin Tuhan mau untuk kita lakukan dalam minggu ke-6 setelah Trinitatis ini. Bahwa ketika kita merasakan sukacita, bahwa ketika hidup kita masih diberkati, ingatlah 2 kewajiban yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang pertama, bagilah sukacitamu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu yang masih kurang beruntung. Yang kedua, berikanlah persembahanmu kepada Tuhan. Karena itu semua adalah wujud kesaksian iman juga bahwa hidupmu masih terus diberkati Tuhan, dan kepercayaanmu bahwa untuk selanjutnya hidupmu akan selalu ada di dalam berkat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, saya percaya setelah minggu ke-6 Trinitatis ini, kita boleh semakin memahami kalau kita menerima berkat, apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Kiranya kita semakin memaknai dan mengerti bahwa kalau memang kita dewasa secara iman, maka itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang selalu ada dalam berkat Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan semakin mengokohkan kita untuk menjalani dan melakukan apa yang Tuhan mau ini dalam kehidupan kita setelah kita semua berada dan menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menganugerahkan kepada kami kesehatan dan nafas kehidupan, memampukan kami ya Tuhan menjalani kehidupan kami sampai pada saat ini. Engkau Tuhan mengajarkan kami akan apa yang menjadi kewajiban kami Tuhan, orang-orang yang telah Engkau berkati, bahwa kami harus Tuhan membagikan berkat kami, sukacita Tuhan, kepada orang-orang yang masih belum bisa bersukacita yang ada di sekitar kami. Bahwa kami Tuhan juga harus memberikan persembahan kepadamu sebagai wujud Tuhan rasa syukur kami yang merasakan hidup kami Tuhan Kau berkati sampai pada saat ini. Bapa yang maha baik dan penuh kasih, mampukan kami Tuhan mengingat apa yang menjadi kewajiban kami ini Tuhan, sehingga Tuhan dimanapun kami berada, kami tidak pernah lupa Tuhan akan apa yang menjadi kewajiban kami kepadamu dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh para medis yang masih terus berjuang memberikan kesembuhan dan menemukan obat Tuhan untuk wabah corona. Bapa yang baik, berikan mereka daya tahan tubuh, kesehatan, dan jagai keluarga mereka selama mereka dalam penugasan Tuhan. Engkau berkati juga seluruh pasien Tuhan yang masih dirawat, agar mereka Engkau berikan kesembuhan Tuhan melalui semua penanganan medis yang diberikan, sehingga mereka boleh kembali pulang berkumpul dengan keluarga mereka. Engkau berkati semua yang masih Engkau berikan kesehatan, berikan kami kebijaksanaan menjaga kesehatan kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan dan diajari kepada kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat dan majelis jemaat-Mu, terkhusus HKBP Pardoman Resort Simalingkar Tuhan, yang sedang mengalami duka cita atau kesedihan. Engkau Tuhan yang menemani mereka, yang sedang mengalami masalah, Engkau berikan mereka semangat, jangan sampai ada yang berputus asa. Engkau Tuhan yang memberkati semua yang dikerjakan oleh jemaat dan majelis jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka sehari-hari, sehingga mencukupkan semua kebutuhan mereka Tuhan dan keluarga anak-anak mereka Tuhan. Engkau berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan, berikan kebijaksanaan, berikan kepintaran, agar mereka Tuhan menjadi anak yang menjadi pembawa sukacita juga Tuhan. Engkau berkati semua Tuhan, kami semua menjalani kehidupan kami, agar kami menjalani sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mohon Engkau mampukan kami Tuhan senantiasa menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan dan dosa-dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini. Saya percaya kita telah mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita. Mari kita melakukannya
dengan bersukacita. Itu yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.